Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siswa-siswi sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Bapak harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat serta siap mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita akan membicarakan mengenai teks cerita fantasi, khususnya pada kompetensi dasar 4.4, menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita fantasi secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur dan penggunaan bahasa. Ya, kita telah sampai pada kegiatan terakhir pada materi teks cerita fantasi. Diharapkan setelah pembelajaran ini kalian mampu menulis teks cerita fantasi dengan memperhatikan struktur dan penggunaan bahasa. Seperti yang telah kita pahami, bahwa teks cerita fantasi adalah teks narasi yang dibangun menggunakan alur cerita yang normal, namun memiliki sifat imajinatif dan khayalan semata. Jadi, terlihat jelas bahwa teks cerita fantasi menonjolkan unsur imajinatif dan khayalan semata. Pada pertemuan sebelumnya, kita juga telah membahas mengenai struktur teks cerita fantasi, di mana struktur teks cerita fantasi terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, orientasi, yang kedua, komplikasi, dan yang ketiga, resolusi. Di bagian orientasi, biasanya berisi pengenalan tokoh, latar, watak tokoh, dan konflik. Di bagian komplikasi, biasanya berisi hubungan sebab akibat sehingga muncul masalah hingga masalah itu memuncak. Dan di bagian resolusi, biasanya berisi penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Kaidah kebahasaan. Di dalam teks cerita fantasi terdapat beberapa kaidah kebahasaan. Di antaranya, yang pertama, kata ganti orang. Penggunaan kata ganti dan nama orang digunakan sebagai sudut pandang penceritaan, seperti kata ganti orang pertama, yaitu aku atau saya. Kata ganti orang kedua, yaitu kamu. Kata ganti orang ketiga, yaitu dia, mereka, kalian, atau nama orang. Kaidah kebahasaan yang kedua ialah latar. Penggunaan kata yang mencerap panca indera digunakan untuk mendeskripsikan latar, baik itu latar tempat, latar waktu, ataupun latar suasana. Kaidah kebahasaan yang ketiga ialah kata sambung penanda urutan waktu. Kata sambung urutan waktu seperti setelah itu, kemudian, sementara itu, bersamaan dengan itu, tiba-tiba, ketika, sebelum, dan sebagainya. Penggunaan kata sambung urutan waktu untuk menandakan datangnya tokoh lain atau perubahan latar, baik latar suasana, waktu, atau tempat. Misalnya pada contoh berikut. Setelah buku terbuka, aku terseret pada masa lampau. Kaidah kebahasaan selanjutnya ialah kata atau ungkapan keterkejutan. Penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan berfungsi untuk menggerakkan cerita atau memulai masalah. Contohnya pada kalimat berikut. Tiba-tiba, seorang alien yang berukuran lebih besar datang. Tanpa diduga, buku terjatuh dan halaman terbuka menyeret Nabila pada dimensi lain. Di tengah kebahagiaannya, datanglah musibah itu.
Kaidah kebahasaan yang selanjutnya ialah dialog atau kalimat langsung. Misalnya, pada kalimat berikut. Raksasa itu mengejar kita, teriak Fona kalang kabut. Aku ternganga mendengar perkataan Fona. Aku segera berlari. Saya berusaha menjadi juara kelas dengan belajar tiap hari. Ardi menjawab agak terbata-bata. Selanjutnya ialah langkah-langkah menyusun teks cerita fantasi. Untuk menghasilkan sebuah teks cerita fantasi, ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, menemukan ide atau tema. Bagaimana cara menemukan ide cerita fantasi? Menemukan ide dengan mengamati objek nyata, lalu diberi imajinasi. Menemukan ide cerita fantasi dapat dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap objek atau peristiwa di sekitar kita. Selanjutnya, menggali ide dengan membaca. Ide cerita fantasi juga dapat diperoleh melalui membaca buku pengetahuan, buku ilmiah, ataupun buku tentang ruang angkasa. Dengan banyak membaca buku, kamu akan memudahkan dalam memfantasikan peristiwa yang kamu alami. Selanjutnya, membuat rangkaian peristiwa. Dari ide yang sudah kamu temukan, buatlah rangkaian peristiwa sehingga tercipta cerita fantasi yang unik. Urutkan peristiwa demi peristiwa agar kamu lebih mudah dalam membuat cerita fantasi. Setelah itu, kamu akan mengembangkan cerita fantasi. Dari deretan peristiwa yang sudah dirancang, kemudian dikembangkan watak tokoh, dialog antar tokoh, sehingga menjadi cerita yang utuh. Setelah itu, kamu dapat menentukan judul yang menarik. Demikianlah penjelasan untuk materi kita pada hari ini. Terima kasih dan selamat belajar.